Sekarang kita lanjut ya Pak. Kemarin sudah kita tasrif fi'il lugawi atau fi'il mudhari, tasrif lugawi fi'il mudhari mabni maklum. Karena kita murojaah ya, kita murojaah untuk bab yang mudha'af. Kalau yang sahih gampang ya. Kita tasrif bersama-sama. Yang sudah hafal tidak usah melihat buku, yang belum hafal boleh melihat buku di halaman 155. Ya, yamudu sama-sama ya, mulai. Yuk. Namudu. Baik. Sekarang yafirru, mulai. Ya, yatamasu. Yastamidu. Nah, cukup. Sekarang kita selesaikan untuk tasrif lughawi fi'il madhi maklum. Ya, ini selesai berarti pekan depan masih satu pertemuan kan? Ya kan, masih satu pekan lagi kan? Kita gunakan untuk ulangan, tryout, latihan untuk persiapan UAS. Jadi kita gunakan untuk ulangan khusus kalimat-kalimat yang berada di tabel ini. Tapi tasrif lughawi fi'il madhi, mudhari, amr, maklum, majhul dan non taukid. Pokoknya tasrif lughawi ini. Tapi kalimat-kalimat yang di tabel tak, tidak mencakup di bawahnya. Ya. Berarti Rabu depan insyaallah ulangan. Ulangannya tertulis. Ya, ulangannya tertulis. Diharapkan bisa dihafalkan. Hafal kalimatnya dan hafal tulisannya. Karena ujian kita banyak tertulis kan, maka diharapkan hafal tulisannya. Di contoh misalnya amada ubah ke dhamir anta. Langsung antum jawab. Jadi cepat, saya beri waktu 1 menit. Gitu. Jadi apa itu? Baca soal langsung kerjakan. Jadi memang murni mengetes hafalan itu seperti itu. Ya, jadi memang untuk mengetes hafalan kita. Terus misalnya soma dirubah dhamir ana. Jawabnya sumtu. Langsung tulis sumtu. Gitu ya. Siap ya, seperti itu. Pokoknya kalimat-kalimat yang ada di tabel saja. Ya mudah-mudahan ini nanti kalau hafal mungkin kalimat yang di tabel ini sudah cukup untuk mewakili tasrif lughawi dari semua fiil-fiil yang ada. Sekarang halaman 152.
halaman 152. Silakan disiapkan. At-tasriful lughawiyyu. Tasriful lughawiyyu. Ya, di sini ya apa ini Mas Habib? Ya, di sini ya apa ini? Ya, ya nisbah. Ya nisbah. Terus wawunya wawu apa ini? Wawunya wawu apa? Ini sebelum dinisbah apa toh bunyinya? Lugatun. Lugatun. Terus dinisbah jadi kenapa bukan lugatiyun gitu? Hah? Kan nisbah ditambahi wawu gitu toh. Lugatun. Lugatun. Kenapa ketika dinisbah jadi lugawiyun tidak lugatiyun? Kenapa Ismail? Rawangun. Lucu. Mas Giri gimana? Coba tahu ilmunya. Kok gak lugatiyun gitu? Master fi'il madhinya apa? Ya, nanya master bukan. Ya kalau saya master fi'il madhinya apa? Kalau master fi'il madhinya apa? Kalau master kan berarti ada fi'il madhinya. Kalau bukan master nggak ada fi'il madhinya, gitu aja kan? Bukan ya. Ada fi'il madhinya enggak gitu kan? Masuk lago yalhu lugotun. Telah bahasa sedang bahasa bahasalah masuk gitu. Siapa tahu? Sudah belajar nisbah toh? Sudah belajar belum? Tidak. Bagaimana nisbah? Ya? Kalau isim-isim yang terdiri dari dua huruf ketika dinisbah maka dikembalikan ke aslinya. Contoh yadun itu cuma dua huruf loh. Ketika dinisbah bagaimana? Yadawiyun. Karena apa? Aslinya yadun itu yadawun. Gitu. Abun asalnya abawun. Jadi isim itu kan minimal kan 3 huruf. Ya enggak? Kalau ada isim atau kalimat itu biasanya terdiri dari 3 huruf. Kalau hanya ada 2 huruf, itu biasanya ada yang dibuang 1. Seperti akhun. Itu aslinya apa? Akhawun. Abun, abawun. Yadun, yadawun. Itu dah. Lugatun itu cuma 2 huruf. Taknya itu kan tak tambahan ya. Tak marbutoh itu kan tambahan. Ya dah. Lugatun. Ya enggak? Cuma 2 huruf itu. Huruf pokoknya kan cuma 2 huruf. Berarti ada yang dihilangkan. Jadi asalnya apa? Lugawun. Asalnya lugawun. Sehingga ketika dinisbah dihidupkan lagi wawunya menjadi lugawiyun. Itu ilmunya gitu. Ya di pelajaran nisbah. Jadi kalau ada isim-isim yang 2 huruf maka
dikembalikan ke aslinya. Contoh abun jadi abawun, sehingga nisbah abawiyun. Yadun ya asalnya yadawun, ketika disnisbah jadi yadawiyun. Kan gitu. Yadawiyun. Jadi wawu di sini wawu asli nih. Gitu, wawu asli. At-tasrif. Tasrif di sini sigotnya apa Pak Poniman? At-tasrifu, sigot kalimatnya apa ini? Apa ikhwah? Masdar. Fi'il madhinya sarrafa yusarrifu tasrifan. Ya. At-tasriful lughawi di sini judul. Jadi judul dari tasrif lughawi. Terus al-faslul awwalu at-tasriful lughawi lil fi'lil madhi al-mabniyyi lil ma'lumi. Saya tanya sekarang, al-mabniyyi ada ya-nya itu ya apa itu? Pak Sri. Jadi at-tasriful lughawi ya-nya ya nisbah lil fi'lil madhi al-mabniyyi lil ma'lumi, ada ya-nya juga. Ya apa itu? Mas Mahfud. Ya apa? Mas Giri. Ya apa? Siapa tahu? Hah? Ya apa? Ya asli dan ya gantian wawu. Kan ada dua ya itu. Ya-nya bertasdid toh. Ya enggak? Itu ya-nya bertasdid. Ya yang pertama gantian wawu, ya yang kedua atau ya yang terakhir itu lam. Ini sigotnya isim apa tadi? Mas Jatmiko. Sigotnya isim apa? Ya, al-mabniyyi itu isim apa? Isim fa'il. Mas Isman. Sabit. Maf'ul. Fi'il madhinya apa? Coba ditasrif. Bana yabni, ya tasrif istilahin. Ya. Apa maksudnya? Binaan. Bukan binian loh. Bunyian juga bisa Mas Dan. Bina, ini kan bahas sorof berarti bina kan. Bana yabni bina an terus banin terus mabniyun. Mabniyun itu asalnya apa toh? Kan wazannya apa wazannya? Maf'ulun, berarti mabniyun itu aslinya mabnuyun. Ya toh? Ya tuh ya, mabnuyun itu berarti di situ ada dua ya, itu ya yang pertama ya gantian wawu, asalnya wawu. Mabnuyun, mabnuyun, gitu kan? Mabnuyun, maf'ulun. Berarti aslinya ya-nya satu, wawu satu, maf'ulun, mabnuyun. Terus wawunya diganti ya menjadi mabnuyun. Terus domah ketemu ya itu tidak munasib. Akhirnya domahnya diganti kasrah menjadi mabniyun. Baru ya-nya diidgham kedua menjadi mabniyun seperti itu. Jadi ada dua ya, ini ya-nya bukan ya
nisbah. Ya dah, bukan ya nisbah. Ya. Al-madhi al-mabni lil maklumi. Lil fi'lil madhi, al-madhi ini i'rabnya apa ini Mas Isman? Bahas judul ini. At-tasriful lughawi lil fi'lil madhi al-mabni lil maklumi. Al-madhi ini i'rabnya apa? I'rab cuma 3. Rafa, nasab, jar gitu. Baru nanti kalau rafa jar kenapa? Nasab kenapa? Jar kenapa kan gitu. Ya. I'rabnya apa dulu? Jar. Kenapa jar? Ya. Kurang tepat. Pak Sri, i'rabnya apa ini Pak Sri? Jar, betul. Sebagai apa Pak Sri? Mudhafun ilaih. Salah. Siapa tahu ikhwan? Sebagai na'at. Kan al-fi'ili itu makrifat, al-madhi makrifat. Ya toh? Dan al-madhi itu fi isim apa? Isim fa'il kan? Isim fa'il itu kata sifat kan? Ya enggak? Ya. Isim fa'il itu kata sifat, maka dia statusnya jadi na'at. Tanda jarnya apa ini Mas Mahfud? Tanda jarnya kasrah muqaddarah. Kenapa kasrah muqaddarah? Isim manqus. Manqus lah. Isim manqus bagus. Nah kalau mabni kok kasrah, sama-sama akhirnya ya. Mas Jatmiko. Lil fi'lil madhi al mabni, sama-sama diakhiri ya kok. Yang al madhi itu kasrah muqaddarah, kalau al mabni ini kok kasrah dhahirah. Kenapa Mas? Isim maf'ul. Bukan masalah itunya. Apa Mas Ismail? Karena al-mabni ini bukan mangkus. Gitu. Kalau al-madhi isim mangkus sehingga tandanya muqaddarah. Tapi al-mabni ini sahih. Walaupun ini huruf ilat tapi dikatakan sahihul akhir. Maka sini al-mabni ini binadhari ila bunyatihi. Al-ismu binadhari ila bunyatihi ini kan apa? Maksur, mangkus, mamdud, sahih. Al-mabni masuk mana ini? Sahih. Ya dah, bukan maksur, bukan mangkus, bukan mamdud, berarti sahih. Walaupun huruf terakhirnya huruf ilat. Ya dah? Ya, jadi itu tinjauan sahih itu bukan dilihat dari ada atau tidaknya huruf ilat. Pokoknya apa itu isim sahih? Isim yang bukan maksur, bukan mangkus, bukan mamdud, gitu aja. Apa itu maksur? Diakhiri alif sebelumnya fathah. Apa mangkus? Diakhiri ya sebelumnya kasroh. Kalau ini diakhiri ya tapi sebelumnya kan nggak kasroh. Sebelumnya apa? Sukun. Ya kan? Diakhiri ya sebelumnya sukun. Berarti ini bukan mangkus. Mamdud juga bukan. Bukan maksur, bukan mangkus, bukan mamdud, berarti sahih. Bedanya apa? Kalau sahih berarti di i'rab sebagai isim mufrad. Marfu'un bi dhammah dhahirah, mansubun bi fathatin dhahiratin, kadzalika majrurun bil kasrah dhahirah. Jadi marfu', mansub, majrur dengan tanda-tanda yang dhahirah. Ya. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di sini tasrif
fi'il madhi. Untuk halaman 152 ini kita anggap bisa dan lancar dan hafal ngelotok gitu aja ya. Kan gampang loh itu. Ya dah. Itu sahih, mahmus, misal, dah. Itu tidak ada yang dibuang, nggak ada yang diganti, nggak ada yang dirubah. Masih original, asli semua. Sehingga kita anggap itu ngelotok apal di luar kepala, sehingga lupa semua. Di luar kepala. Berarti kalau di luar kepala itu masih di buku berarti ya. Ya, kita lanjut ke halaman 153. Kita langsung ke bina mudhoaf. Bina mudhoaf dan juga fiil-fiil yang huruf terakhirnya bertasdid. Diperhatikan tidak hanya mudhoaf ya. Bina sahih pun atau salim pun ya, kalau huruf terakhirnya bertasdid maka apa? Tasrifnya seperti bina mudhoaf. Fi'il salim yang huruf terakhirnya ditasdid ada di bab apa saja? Ada di 3 bab. 1 bab apa? Fi'il salim bukan mudhoaf tapi huruf terakhirnya ditasdid. 1 wazannya if'alla. 2 if'alla. 3 if'alalla. Bab 14, terus bab 18, bab 22. Itu semuanya huruf terakhir apa? Ditasdid. Dan itu fi'il salim bukan mudhoaf. Contohnya apa? Ihmarra, iksa'arra. Gitu. Ihmarra, iksa'arra itu fi'il salim semua, bukan mudhoaf. Ya kan? Bukan mudhoaf. Tapi karena huruf terakhirnya ditasdid, maka nanti apa? Tasrifnya seperti ini, bina mudhoaf. Yang prinsipnya ketika bertemu dengan dhamir-dhamir mutaharrikah, dhamir hidup yaitu dhamir huna sampai nahnu, nanti idghamnya lepas. Tasdidnya hilang, huruf yang double jadi 2, huruf yang pertama disukun. Huruf yang kedua ya, yang dekat dengan dhamir itu disukun, terus huruf yang pertama kembali ke aslinya, harokatnya. Perhatikan ini tasrifnya. Madda, maddu, maddat, maddata, maddatna, maddatta. Jadi madat kenapa? Karena asalnya fa'ala. Sementara addo, perhatikan addo, addu, addot, addota, adidna. Kenapa jadi adid? Karena asalnya fa'ila yaf'alu. Jadi nanti harus hafal mudhari'nya. Madda yamudu, madda berarti berhuna. Ayo, madda yamudu, madadna. Tabayatubu, tababna, gitu kan? Tababna. Terus halayahilu, halalna. Khafayakhifu, khafafna. Masayamasu, masisna. Perhatikan mudhari'nya. Jadi ketika yaf'ulu, yaf'ilu, fa'ala. Ketika yaf'alu, fa'ila yaf. Nah. Massa yamassu fathah, yamassu fathah berarti masisna. Jelas? Masisna. Kalau dhamma yadhummu, damamna. Farra yafirru, farorna. Jelas? Jelas belum? Ada yang bingung? Masih bingung? Jadi fi'il mudhoaf yang 3 huruf itu nanti ada 2 kemungkinan. Fa'ala atau fa'ila. Bedanya ini. Madda sama addo. Ini kan ketika huwa sampai huma mu'annas ini masih sama. Madda, madda, maddu, maddat, maddata, madat. Nah itu dah, madat.
Tapi ketika addo, addot, addota, adid, ya beda. Gitu? Adid lah. Terus bagaimana cara membedakannya? Kapan tetap fathah, kapan berubah jadi kasroh? Cara membedakannya diingat mudhari'nya. Kalau mudhari'nya yaf'ulu dan yaf'ilu, maka tetap fa'ala. Contoh, madda yamuddu menjadi madatna. Farro yafirru farorna. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Tetap fa'ala. Jelas? Nah, adapun kalau yaf'alu mudhari'nya, contoh ini addo kan mudhari'nya apa? Ya abdu, maka jadi adid. Nah, masaya masu masis. Nah, syahaya syahu syahih. Nah, wadah? Jelas ya? Ya, seperti itu. Nanti insya Allah mudhari'nya saya tulis di ulangan. Ya, mudhari'nya nanti saya tulis. Misalnya masa ya masu, masa dhamir huna masisna. Itu prinsipnya. Terus selain fiil-fiil yang 3 huruf, berarti 4 huruf ke atas, nanti kembali ke wazan asli. Contoh amada. Amada itu wazannya apa toh? Af'ala. Berarti nanti aslinya amada ini apa? Amdada. Dhamir huna jadinya amdadana. Amada, amada, amadu. Amadat, amadata. Amdad bukan amadat tapi amdad. Sering terjadi kesalahan itu. Jadi misalnya suruh milih amdatna, amadatna gitu kan. Amdatna, banyak yang milih ini amadatna. Jadi berubah. Amdatna, asalnya af'alna. Itu wazannya. Demikian pula istamada. Istamada itu bab apa dah? Istaf'ala, berarti dhamir huna kan istaf'alna, berarti istamdatna. Istamdatna. Ya itu. Cuman biasanya sudah saya beri sudah saya beri dhamirnya. Misalnya ada huruf seperti ini. Alif, sin, ta, mim, dal. Terus dhamirnya anta. Anta, maka bacanya apa ini? Misalnya di depannya ada anta, terus alif, sin, ta, mim, dal. Berarti bacanya bukan, maksudnya saya mau nulis kok nggak ada spidolnya gitu loh. Ini masa pandemi terjadi kelangkaan. Nih. Anta itu. Maka antum atau anti jadi bagaimana ini? Titik. Anta bacanya apa ini? Istamida. Berarti fiil amr. Berarti anti istamidi. Ini apa maksudnya? Istamidi. Jadi sudah harus tek gitu. Bagaimana bisa? Banyak latihan. Banyak latihan. Jadi sudah kita beritahu dhamirnya. Untuk istamadda sendiri dia fi'il madhi ikut wazan istaf'ala sehingga pada dhamir huna jadi apa? Istaf